Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 414. Sabung Sari pun kemudian meloncati dinding itu pula keluar dari halaman rumah Agung Sedayu. Ia pun berlari dengan cepat untuk turun ke medan pertempuran yang terjadi di beberapa tempat di padukuhan induk itu. Tetapi Sabung Sari tidak tahu kemana ia harus mencari orang yang telah melukai Wacana dan Rumeksa. Karena itu, ia harus menjelajahi medan untuk menemukan orang yang dengan semena-mena membantai para pengawal. Tetapi Sabung Sari tidak segera menemukannya. Di arena pertempuran di padukuhan induk itu, para pengawal justru mendesak orang-orang perkemahan yang semakin mengalami kesulitan. Sebenarnya Laki Pamekas dan Raden Bomantara memang tidak berhenti di lingkaran pertempuran yang manapun. Keduanya dengan tergesa-gesa meninggalkan padukuhan induk Tanah Perdikan. Ki Pamekas menyarankan agar Raden Bomantara meninggalkan api peperangan untuk kepentingan keselamatannya. "Apakah di Pati tidak ada perempuan cantik seperti perempuan pedesaan di Tanah Perdikan ini?" bertanya Ki Pamekas, ketika Raden Bomantara masih menyebut perempuan-perempuan cantik di rumah Agung Sedayu. Raden Bomantara tidak menjawab. Tetapi ia tidak menolak ajakan Ki Pamekas untuk meninggalkan padukuhan induk Tanah Perdikan Menoreh. Sementara itu pertempuran hampir di segala sudut padukuhan induk itu pun menjadi semakin sengit. Tetapi para pengawal semakin yakin akan dapat menguasai keadaan. Orang-orang yang menyerang padukuhan induk yang kurang menguasai keadaan medan, kadang-kadang telah terjebak di tikungan-tikungan sempit dan simpang 3 atau simpang 4 di jalan-jalan padukuhan. Seringkali mereka terkejut ketika tiba-tiba saja muncul sekelompok pengawal menyerang mereka dari arah yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Di rumah Agung Sedayu, pertempuran pun telah mencapai puncaknya pula. Orang-orang berilmu tinggi yang masih tersisa telah mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk mengalahkan lawannya. Dalam pada itu, Gelagah Putih telah berada di sebelah Wacana yang masih terbaring diam. Namun pernafasannya sudah mulai teratur. Keadaannya justru semakin lama semakin baik. Sedangkan Rumeksa keadaannya justru lebih baik lagi. Ketika Gelagah Putih memberikan semangkuk air, Rumeksa telah meneguknya beberapa teguk. Dengan telaten Gelagah Putih telah menitikan air pula di bibir Wacana setitik demi setitik. Ternyata air yang segar itu semakin menambah keadaannya menjadi lebih segar pula. Di arena pertempuran, Ki Jayaraga telah sampai pada batas kesabarannya pula. Sementara itu Ki Ajar Gurawa telah menguasai lawannya yang kehabisan tenaga. Di halaman depan, pertempuran antara Resi Belahan dan Agung Sedayu agaknya telah mendekati penentuannya pula. Keduanya telah melepaskan kemampuan serta ilmu mereka yang sulit dimengerti oleh orang lain. Sedangkan anggota kelompok Gajah Liwung yang lain pun nampaknya tidak lagi mengalami kesulitan. Ki Lurah Berenjangan sendiri yang membawa kelompok Gajah Liwung ke Tanah Perdikan, sudah tidak banyak melibatkan diri. Bukan berarti bahwa Ki Lurah hanya berpangku tangan, tetapi Ki Lurah Berenjangan yang menjadi semakin tua itu tidak lagi harus ikut mengerahkan segenap kemampuannya di dalam lingkaran-lingkaran pertempuran di halaman rumah Agung Sedayu. Meskipun Ki Lurah juga harus bertempur, tetapi ia berada di antara anak-anak dari kelompok Gajah Liwung. Ki Lurah lebih banyak memberikan petunjuk kepada anak-anak dari kelompok Gajah Liwung daripada harus bertempur langsung menghadapi para penyerang. Gelagah Putih kemudian minta Ki Lurah untuk menunggui Wacana dan Ki Rumeksa, karena Gelagah Putih masih akan turun lagi ke medan. "Kau terluka?" desis Ki Lurah. "Tidak seberapa Ki Lurah," jawab Gelagah Putih. Dengan demikian maka Gelagah Putih masih sempat melihat bagaimana Ki Ajar Gurawa mengalahkan lawannya yang kehabisan tenaga. Sementara itu, kedua muridnya telah menyelesaikan lawan-lawan mereka pula, meskipun kedua-duanya juga telah terluka. Tetapi seorang di antara mereka nampaknya cukup parah, sehingga harus mendapatkan pengobatan sementara untuk memampatkan darah yang mengalir dari luka-lukanya. Membawa kelompok Gajah Liwung ke Tanah Perdikan, sudah tidak banyak melibatkan diri. Bukan berarti bahwa Ki Lurah hanya berpangku tangan, tetapi Ki Lurah Berenjangan yang menjadi semakin tua itu tidak lagi harus ikut mengerahkan segenap kemampuannya di dalam lingkaran-lingkaran pertempuran di halaman rumah Agung Sedayu. Meskipun Ki Lurah juga harus bertempur, tetapi ia berada di antara anak-anak dari kelompok Gajah Liwung. Ki Lurah lebih banyak memberikan petunjuk kepada anak-anak dari kelompok Gajah Liwung daripada harus bertempur langsung menghadapi para penyerang. Ketika Gelagah Putih melihat Ki Jayaraga yang bertempur melawan seorang yang ternyata juga berkemampuan sangat tinggi,
maka ia pun menjadi berdebar-debar. Sementara itu Ki Jayaraga pun nampaknya harus mengerahkan segenap kemampuannya. Ketika lawannya sempat mendesak Ki Jayaraga, maka ia mendengar lawan Ki Jayaraga itu berkata lantang. "Nah, kenapa kau tidak mengakhiri perlawananmu saja?" "Lalu, maksudmu?" bertanya Ki Jayaraga. Lawannya menggeram. Sementara Ki Jayaraga berkata, "Kisanak, kenapa bukan kau saja yang mengakhiri perlawananmu?" Ki Carang Ampel itu mengumpat kasar. Katanya, "Nampaknya kau tidak mampu melihat kenyataan. Jika aku pernah mengatakan bahwa anggap saja Ki Tempuyung Putih tidak pernah datang ke halaman rumah ini sebagaimana bajang bertangan baja, namun kau akan melihat tataran kemampuannya. Ki Tempuyung Putih ada di sini meskipun tinggal tubuhnya, sebagaimana bajang bertangan baja," sahut Ki Jayaraga. "Persetan," geram Ki Carang Ampel. "Kau ternyata sudah menyia-nyiakan kesempatan yang terakhir. Karena itu, bersiaplah untuk mati." Ki Jayaraga memang telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi puncak dari pertempuran yang sudah berlangsung terlalu lama itu. Ia pun mengerti sepenuhnya maksud Ki Carang Ampel, bahwa orang itu merasa dirinya memiliki kemampuan yang tidak kalah dari Ki Tempuyung Putih. Sebenarnya lah pertempuran yang terjadi kemudian adalah benturan-benturan ilmu yang sangat tinggi. Dengan ketajaman penglihatan seorang yang berilmu tinggi, maka Gelagah Putih seakan-akan melihat gelombang udara yang bergetar dari arah lawan Ki Jayaraga. Tetapi gelombang getaran udara yang mengalir itu seakan-akan telah tertahan oleh selapis tirai yang tidak kasat mata. Ki Jayaraga yang juga berilmu tinggi itu ternyata telah melindungi dirinya dengan ilmunya untuk melawan gelombang udara yang bergetar dari arah lawannya. Namun demikian tiba-tiba lawan Ki Jayaraga itu telah melenting tinggi, berputar di udara dan kedua tangannya terjulur lurus ke arah wajah Ki Jayaraga. Namun dengan tangkasnya Ki Jayaraga sempat mengelak selangkah menyamping. Tubuhnya bergeser meskipun kakinya seakan-akan tidak bergerak. Tetapi Ki Carang Ampel itu pun menggeliat sebelum kedua kakinya menyentuh tanah. Tangannya terayun mendatar dengan telapak tangan terbuka dan merapat. Hampir saja sisi telapak tangan itu menyentuh tubuh Ki Jayaraga. Tetapi Gelagah Putih melihat bahwa Ki Jayaraga tidak terlambat menghindar. Namun Gelagah Putih itu terkejut. Meskipun tangan Ki Carang Ampel itu tidak menyentuh tubuh Ki Jayaraga, namun ternyata telah terjadi benturan yang keras. Lawan Ki Jayaraga itu terdorong selangkah surut. Meskipun keseimbangannya terguncang, tetapi Ki Carang Ampel tetap berdiri tegak. Sementara itu, tubuh Ki Jayaraga seakan-akan telah terlempar beberapa langkah. Ki Jayaraga benar-benar telah kehilangan keseimbangannya dan jatuh berguling. Mata Gelagah Putih memang terbelalak karenanya. Ia yakin bahwa Ki Jayaraga tidak terlambat menghindar. Ia melihat telapak tangan lawannya tidak menyentuh tubuh Ki Jayaraga. Dalam pada itu, Ki Jayaraga pun dengan tangkasnya melenting berdiri. Namun lawannya telah memburunya. Kakinya lah yang kemudian menyerang ke arah dada Ki Jayaraga. Ki Jayaraga menggeliat. Tubuhnya kemudian condong pada lambungnya. Menurut penglihatan Gelagah Putih, kaki itu tidak mengenai dada Ki Jayaraga. Dadanya itu menggeliat ke belakang, sementara kakinya merendah pada lututnya. Tetapi yang mengejutkan itu telah terjadi lagi. Sekali lagi Ki Jayaraga terlempar dengan derasnya. Meskipun lawannya juga tergetar surut, namun seperti sebelumnya, Ki Carang Ampel itu tetap tegak berdiri, sementara Ki Jayaraga jatuh berguling beberapa kali. Ki Jayaraga yang mengalami sampai 2 kali itu pun segera mengetahui apa yang terjadi. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, maka Ki Jayaraga dengan cepat harus mendapatkan pemecahan dari kesulitan yang dialaminya. Justru karena itu, maka Ki Jayaraga yang jatuh berguling itu justru berguling beberapa kali untuk mengambil jarak. Dengan kecepatan yang tinggi, maka orang tua itu masih mampu meloncat bangkit berdiri. Demikian ia melihat Ki Carang Ampel menyerangnya, maka Ki Jayaraga pun segera berloncatan menjauh, melampaui jarak jangkau ilmu Ki Carang Ampel. Sebagaimana Ki Jayaraga, maka Gelagah Putih yang meskipun masih muda tetapi memiliki pengalaman yang luas itu pun segera mengerti. Lawannya memiliki ilmu yang jarang ada duanya. Ilmu yang seakan-akan dapat menumbuhkan kepanjangan dari anggota badannya. Meskipun anggota badannya masih belum menyentuh tubuh lawannya, tetapi ilmunya yang merupakan kepanjangan dari badannya itu mengenai sasaran sebagaimana anggota badannya itu sendiri. Wajah Gelagah Putih menjadi tegang.
Ki Jayaraga harus memperhitungkan hal itu menghadapi lawannya, yang selain mengandalkan ilmunya itu, juga mampu bergerak cepat sekali. Tubuhnya pun mampu menjadi sangat ringan seperti kapas. Orang itu memiliki ilmu yang berlapis, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Selain ilmu meringankan tubuh, juga ilmu yang mengejutkan itu. Jangkauan ilmunya lebih panjang dari anggota badannya. Gelagah Putih memang menjadi berdebar-debar. Ia juga pernah mendengar bahwa Pandan Wangi juga memiliki dasar ilmu seperti itu. Jika saja Pandan Wangi mampu mengembangkannya, serta kemampuannya menyentuh sasaran dari jarak tertentu, maka Pandan Wangi akan dapat menjadi seorang perempuan yang dikagumi sebagaimana juga suaminya, Swandaru Geni. Meskipun Swandaru agak terlalu puas dengan kemampuan yang telah dimilikinya. Namun di saat terakhir, gurunya sudah minta agar Swandaru lebih memperdalam ilmunya, sehingga Swandaru akan dapat berdiri di jajaran orang yang berilmu tinggi. Namun bagaimanapun juga Gelagah Putih memang tidak dapat ikut campur. Ki Jayaraga adalah gurunya. Karena itu, maka gurunya tentu akan marah kepadanya seandainya ia mencoba untuk membantunya. Seolah-olah ia merasa bahwa ilmunya cukup tinggi untuk bertempur bersama gurunya tanpa mendapat perintahnya. Karena itu, apapun yang terjadi, ia hanya dapat berdiri termangu-mangu di luar arena pertempuran. Namun Gelagah Putih masih tetap berkeyakinan bahwa gurunya akan dapat melepaskan diri dari kesulitan karena ilmu lawannya itu. Sebenarnya Ki Jayaraga nampaknya memang selalu terdesak. Ia harus menghindari serangan lawannya pada jarak yang berlipat, agar jangkauan ilmu lawannya tidak mengenainya, meskipun serangan itu menurut penglihatan mata Wadat tidak menyentuhnya. Namun ternyata Ki Jayaraga pun telah mengambil keputusan. Ia tidak ingin memperpanjang pertempuran itu lagi. Ia ingin segalanya segera selesai. Jika ia berhasil, biarlah berhasil. Tetapi jika ia gagal, maka biarlah segera menjadi jelas. Karena itu, maka Ki Jayaraga pun segera sampai pada puncak ilmunya pula. Ketika sekali lagi ia terdorong surut karena ia terlambat menghindari serangan lawannya dengan lambaran ilmunya, maka Ki Jayaraga tidak mempunyai pilihan lain. Ki Jayaraga yang terdorong beberapa langkah surut dan jatuh bergulingan di tanah itu pun segera melenting berdiri. Sementara itu ia melihat lawannya meloncat didahului oleh gelombang getar udara yang menjadi semakin padat. Ki Jayaraga menyadari bahwa Ki Carang Ampel itu benar-benar telah menghentakkan segala ilmu yang ada di dalam dirinya. Sebagaimana Ki Jayaraga, maka ia pun ingin segera menyelesaikan pertempuran itu. Namun Ki Jayaraga sama sekali tidak berusaha menghindar. Ki Jayaraga dengan sengaja telah membentur kekuatan lawannya itu dengan lambaran kekuatan Aji Sigar Bumi. Gelagah Putih memang menjadi tegang. Ternyata Ki Jayaraga tidak mau kehilangan kesempatan. Ia tidak menjajagi kemampuan lawannya dengan ilmunya yang lain, karena Ki Jayaraga mampu menghembuskan lidah api yang dapat menjilat dan menghanguskan sasarannya. Tetapi ilmu itu ternyata gagal melumpuhkan Ki Manuhara, sehingga Ki Jayaraga harus mempergunakan Aji Sigar Bumi. Terhadap Ki Carang Ampel, ternyata Ki Jayaraga tidak mau kehilangan waktu, karena Ki Carang Ampel itu akan dapat mendahuluinya. Sehingga karena itu, maka sekaligus Ki Jayaraga telah mengeterapkan ilmunya Aji Sigar Bumi untuk membentur serangan ilmu puncak lawannya. Satu benturan dahsyat telah terjadi. Dua kekuatan yang sangat besar telah saling berbenturan. Akibatnya memang sangat mendebarkan. Ki Jayaraga yang menjadi semakin tua itu telah terlempar beberapa langkah surut dan jatuh terbanting di tanah. Ketika ia berguling sekali dan mencoba untuk bangkit maka orang tua itu menyeringai menahan sakit yang menyengat dadanya. Kepalanya yang sudah terangkat telah terkulai kembali. Terdengar desah perlahan. Gelagah Putih yang melihat hal itu, dengan cepat berlari mendekati gurunya. Ia pun kemudian bersimpuh di sisi Ki Jayaraga yang menjadi pucat dan terbaring diam. Namun Ki Jayaraga itu berdesis. Bagaimana dengan Ki Carang Ampel? Gelagah Putih mengerti bahwa yang dimaksud itu adalah lawan gurunya. Ternyata keadaan Ki Carang Ampel itu lebih buruk dari Ki Jayaraga. Benturan itu telah melemparkannya sehingga melambung dan jatuh beberapa langkah surut. Ki Carang Ampel itu memang masih menggeliat. Namun kemudian isi dannya seakan-akan telah terbelah. Karena itu, maka segalanya pun telah menjadi gelap dan hilang sama sekali. Ki Carang Ampel yang membenturkan ilmunya dengan ilmu Ki Jayaraga itu ternyata tidak mampu menerima hentakan balik dari benturan yang terjadi.
Getaran dari benturan itu sendiri dan dorongan kelebihan ilmu Ki Jayaraga rasa-rasanya telah memukul dan menghancurkan jantungnya. Ki Carang Ampel itu pun harus menerima kenyataan yang buruk itu tanpa dapat mengerti apa yang telah terjadi atas dirinya. Ketika maut itu menjemputnya, maka Ki Carang Ampel memang tidak mampu mengelak atau melindungi dirinya dengan ilmu yang betapapun tingginya serta berlapis 1000 sekalipun. Gelagah putih yang bangkit dan mendekati Ki Carang Ampel hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia bersimpuh lagi di dekat gurunya, maka ia pun segera berdesis. Ki Carang Ampel sudah terbunuh guru. Ilmunya memang luar biasa, berkata Ki Jayaraga dengan suara parau yang hampir tidak terdengar. Namun demikian katanya. Ambil sebutir obat dari bumbung kecil di kantong ikat pinggangku. Selipkan di sela-sela bibirku. Gelagah putih pun dengan cepat telah melakukannya. Diambilnya bumbung kecil dari kantong ikat pinggang kulit Ki Jayaraga yang lebar. Kemudian sebutir obat yang di dalam bumbung itu telah dimasukkannya ke dalam mulut Ki Jayaraga. Ternyata Ki Jayaraga masih sempat menelannya. Namun ia pun berdesis. Air. Udah itu. Gelagah putih kemudian berkata. Marilah, aku bawa masuk guru ke ruang dalam. Ki Jayaraga tidak menolak. Tetapi tubuhnya sudah terlalu lemah, sehingga ia tidak mungkin lagi berjalan meskipun sambil dipapah. Tetapi Gelagah Putih cukup kuat untuk mengangkat tubuh yang memang tidak begitu besar itu dan membawanya ke ruang dalam. Ki Lurah Berenjangan yang kemudian mengetahui bahwa Ki Jayaraga telah terluka, telah mendekatinya pula. Tetapi kemudian bersama Gelagah Putih, Ki Lurah telah membawa Wacana dan Rumeksa ke ruang tengah, disatukan dengan Ki Jayaraga yang juga telah terluka cukup parah. Namun obat yang telah mereka telan, serba sedikit telah memperingan penderitaan mereka. Dalam pada itu, Gelagah Putih yang tiba-tiba teringat kepada saudara sepupunya berdesis. Ki Lurah, tolong, tunggui mereka bertiga. Aku akan melihat Kakang Agung Sedayu. Ki Lurah mengangguk kecil sambil menjawab. Baiklah. Agaknya pertempuran juga sudah sampai ke puncak. Sebelum Gelagah Putih meninggalkan ruangan dalam, maka Ki Ajar Gurawa memasuki pintu butulan sambil membawa kedua muridnya yang terluka. Namun seorang masih dapat membantu saudara seperguruannya melangkah memasuki pintu. Apakah itu Ki Jayaraga? Bertanya Ki Ajar Gurawa. Ya, jawab Gelagah Putih. Terluka? Bertanya Ki Ajar pula. Ya Ki Ajar. Tetapi keadaannya telah berangsur baik, desis Ki Lurah Beranjangan. Setelah menempatkan kedua muridnya yang terluka, maka Ki Ajar Gurawa telah duduk pula di sebelah Ki Lurah, di sisi tubuh Ki Jayaraga yang masih berbaring sambil memejamkan matanya. Nampaknya Ki Jayaraga masih merasa sangat lemah serta berusaha mengatasi perasaan sakitnya. Dalam pada itu, Gelagah Putih pun telah meninggalkan ruang dalam dan turun ke halaman. Ternyata di halaman Agung Sedayu masih bertempur melawan Resi Belahan. Keduanya benar-benar orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Sementara itu di sebelah Gandok juga masih terjadi pertempuran. Seorang anak dari kelompok Gajah Liwung melawan seorang dari pengikut Resi Belahan. Tidak jauh dari arena pertempuran itu, seorang pengikut Resi Belahan telah terbaring diam. Di seberang halaman, seorang anak muda dari kelompok Gajah Liwung yang berdiri termangu-mangu menyaksikan pertempuran antara Agung Sedayu dan Resi Belahan. Namun ketika ia melihat seorang kawannya masih bertempur, maka ia pun bersiap untuk berlari membantunya. Namun sebelum ia beranjak, maka pengikut Resi Belahan itu justru telah berusaha melarikan diri melewati halaman samping di belakang Gandok menuju ke belakang. Tetapi Gelagah Putih tahu bahwa orang itu tentu akan bertemu dengan anak-anak muda dari kelompok Gajah Liwung yang sudah kehilangan lawan mereka. Dalam pada itu, Agung Sedayu harus sangat berhati-hati menghadapi Resi Belahan. Selain orang itu memang berilmu tinggi, maka orang yang umurnya sudah melewati setengah abad itu juga memiliki pengalaman yang sangat luas. Karena itu, maka Agung Sedayu bukan saja harus mengerahkan kemampuannya, tetapi ia juga harus mempergunakan akalnya. Ketika Gelagah Putih turun dari tangga pendapa, maka ia melihat Agung Sedayu itu berloncatan dengan cepat sehingga kakinya seakan-akan tidak menyentuh tanah. Gelagah Putih mengetahui bahwa Agung Sedayu telah mempergunakan ilmunya meringankan tubuh, sehingga tubuhnya seakan-akan tidak lagi berbobot. Tetapi yang berbuat demikian bukan saja Agung Sedayu. Lawannya juga mampu melakukannya. Karena itulah maka pertempuran itu menjadi semakin lama semakin cepat.
Ketika keduanya terlibat dalam pertempuran yang berjarak pendek, maka keduanya bagaikan dua onggok kapuk randu yang diputar oleh angin pusaran. Bayangan mereka sajalah yang nampak berputaran saling menyerang dan saling menangkis dan menghindari serangan-serangan itu. Sekali-sekali salah seorang dari keduanya terdorong beberapa langkah surut dan keluar dari pusaran. Namun yang lain segera menyusulnya dan pertempuran yang dahsyat itu pun segera berlangsung pula. Dalam pada itu, maka Gelagah Putih pun segera mengetahui bahwa Agung Sedayu tentu telah mengeterapkan ilmu kebalnya pula. Serangan-serangan lawannya yang mengenainya, seakan-akan tidak terasa dan tidak menimbulkan perasaan sakit pada daging dan tulang-tulangnya. Tetapi juga Resi Belahan memiliki ilmu kebal meskipun dari jenis yang lain. Resi Belahan memang memiliki ilmu lembu sekilan. Setiap serangan lawannya yang seharusnya mengenai tubuh Resi Belahan seakan-akan telah tertahan oleh perisai ilmunya dari kulitnya. Tetapi serangan-serangan Resi Belahan yang mengenai Agung Sedayu pun seakan-akan tidak terasa sama sekali. Sentuhan-sentuhan itu tidak lebih dari usapan angin semilir di teriknya sinar matahari. Namun keduanya tidak terhenti sampai sekian. Keduanya masih memiliki kemampuan-kemampuan lain yang dapat mereka lontarkan dalam pertempuran yang sulit dimengerti dan diduga siapakah yang akan mampu memenangkannya. Resi Belahan sendiri memang tidak menduga bahwa orang muda yang bernama Agung Sedayu itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Meskipun ia sudah mendengar serba sedikit tentang orang itu, namun Agung Sedayu memang memiliki kemampuan melampaui dugaan dan bahkan perhitungannya. Pertempuran antara keduanya memang menjadi semakin sulit dimengerti. Dua orang anggota Gajah Liwung yang kemudian hadir pula di halaman itu memang menjadi bingung melihat apa yang terjadi. Mereka hanya melihat bayangan yang seakan-akan berterbangan saling menyambar. Namun serangan-serangan itu tidak banyak berpengaruh, karena kedua belah pihak telah mengeterapkan ilmu kebal meskipun dari jenis yang berbeda. Dalam pada itu, Sabung Sari yang berada di luar dinding halaman rumah Agung Sedayu tidak menemukan orang yang dicarinya. Ki Pamekasan ternyata tidak tergabung dengan para pengikut Resi Belahan di medan yang manapun. Yang dilihat oleh Sabung Sari adalah bahwa pengawal Tanah Perdikan telah mendesak orang-orang yang menyerang padukuhan induk itu. Jika semula orang-orang dari perkemahan itu sempat menyelinap mendekati Banjar dan rumah Ki Gede, namun kemudian mereka telah tertahan di jalan-jalan, di Simpang 3 dan di Simpang-Simpang 4. Bahkan yang dibawa langsung oleh Putut Rahmaya pun telah dilumpuhkan pula. Perlahan-lahan namun pasti, maka para pengikut Resi Belahan itu telah terdesak ke dinding padukuhan. Bahkan ada di antara mereka yang sudah tertawan. Di jalan-jalan, di sudut-sudut halaman dan di kebun-kebun yang ditumbuhi pepohonan, pertempuran sudah menjadi semakin menyusut. Kelompok kecil pengawal telah mulai menggiring orang-orang yang menyerah dan tertangkap ke Banjar. Meskipun di sana-sini masih terdengar sorak yang riuh dari mereka yang sedang bertempur, namun terasa bahwa keseimbangan pertempuran telah mulai menentukan. Prastawa telah memerintahkan kepada pasukan cadangannya untuk memberikan pukulan akhir pada para pengikut Resi Belahan yang masih berkeras kepala. Tenaga para pengawal yang masih segar telah membuat gelora di hati para pengikut Resi Belahan menjadi semakin padam. Dalam pada itu, Sabung Sari tidak meneruskan usahanya untuk menemukan orang-orang berilmu tinggi yang menyusup dalam arena pertempuran yang tersebar di padukuhan induk. Bahkan ketika keseimbangan menjadi semakin jelas, maka Sabung Sari segera kembali ke halaman rumah Agung Sedayu. Ternyata Sabung Sari memasuki halaman rumah Agung Sedayu tidak lewat regol halaman depan. Tetapi ia telah meloncat dinding halaman sebagaimana ia keluar. Pertempuran di halaman itu pun telah hampir berakhir, namun ia masih melihat debu yang menghambur naik ke udara di halaman depan. Ketika kemudian Sabung Sari pergi ke halaman depan, maka ia melihat beberapa orang berdiri termangu-mangu menyaksikan Agung Sedayu bertempur melawan Resi Belahan. Di antara mereka yang termangu-mangu itu adalah Gelagah Putih. Karena itu, maka Sabung Sari pun telah bergeser mendekatinya. "Apakah kita dapat ikut menghentikan pertempuran itu?" desis Sabung Sari. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Bagaimana kita dapat membidik sasaran dalam pertempuran seperti itu? Tetapi aku pun tidak tahu apakah Kakang Agung Sedayu tidak berkeberatan jika kita ikut campur." Sabung Sari mengangguk-angguk. Meskipun mungkin ia sanggup membantu dengan membidik dan menyerang Resi Belahan dari jarak jauh, namun ia masih harus memperhitungkan, apakah Agung Sedayu membenarkan langkah yang diambilnya.
Untuk menjaga harga dirinya, maka agaknya Agung Sedayu tidak menginginkan seseorang ikut campur dalam pertempuran itu, meskipun mereka tidak sedang perang tanding. Sementara itu pertempuran antara kedua orang berilmu tinggi itu menjadi semakin sulit dimengerti. Keduanya berputaran semakin cepat sekali-sekali mereka berputar di udara. Namun kemudian keduanya melenting dan berbenturan dengan kerasnya. Tetapi apa yang terjadi itu seakan-akan tidak menimbulkan akibat sama sekali bagi mereka. Karena itu, keduanya telah mengerahkan ilmu mereka semakin tinggi lagi. Agung Sedayu telah mengeterapkan pula puncak ilmu yang diwarisinya lewat jalur perguruan Kisah Dewa. Sementara itu, Resi Belahan pun telah mempergunakan Aji Galawaja. Sementara itu pertempuran antara kedua orang berilmu tinggi itu menjadi semakin sulit dimengerti. Keduanya berputaran semakin cepat sekali-sekali mereka berputar di udara. Namun kemudian keduanya melenting dan berbenturan dengan kerasnya. Tetapi apa yang terjadi itu seakan-akan tidak menimbulkan akibat sama sekali bagi mereka. Kemampuan puncak mereka memang mampu mengguncang perisai ilmu kebal mereka. Sedikit demi sedikit, rasa-rasanya ilmu kebal mereka memang terkuak. Aji Galawaja memang sempat membuat kulit daging Agung Sedayu terasa memar. Sementara itu, ilmu puncak dari jalur perguruan Kisah Dewa telah menembus ilmu lembu sekilan yang melindungi tubuh Resi Belahan. Namun pertempuran itu nampaknya masih belum sampai pada akhirnya. Ketika benturan-benturan yang terjadi ternyata mampu menyakiti tubuh mereka yang sedang bertempur itu, maka mereka telah berusaha untuk melindungi diri mereka dengan cara yang lain. Ilmu puncak mereka ternyata sudah tidak tertahan lagi oleh ilmu kebal mereka dalam tataran tertinggi sekalipun. Bahkan ilmu kebal Agung Sedayu telah mulai memanasi udara di sekitarnya. Getaran dan gelombang yang paling padat dari ilmu kebalnya ternyata mengandung kekuatan api. Karena itulah, maka Resi Belahan telah mengeterapkan ilmunya yang lain. Aji Panglimunan. Agung Sedayu terkejut ketika tiba-tiba saja ia kehilangan lawannya. Namun ia segera sadar, bahwa Resi Belahan telah mengeterapkan Aji Panglimunan. Satu getar kekuatan ilmunya yang dapat menyerap getar cahaya pada dirinya dan kelengkapannya dari yang kuat sampai yang paling lemah sekalipun, sehingga tidak dapat menyentuh layar penglihatan orang lain. Dengan demikian maka Agung Sedayu tidak dapat melihat, di mana lawannya berdiri pada satu saat. Sehingga lawannya itu dapat menyerangnya dari manapun juga dikehendakinya, karena meskipun Resi Belahan tidak nampak oleh mata wadak, tetapi ia tetap dapat menyerang dengan sentuhan kewadagannya. Orang-orang yang menyaksikannya pertempuran itu pun terkejut pula. Kemudian menjadi cemas. Mereka pada umumnya segera mengetahui bahwa Resi Belahan memiliki Aji Panglimunan. Pada umumnya mereka memang menjadi cemas bahwa Agung Sedayu akan mengalami kesulitan menghadapi lawannya itu. Namun Agung Sedayu pernah mendapat pengalaman menghadapi ilmu seperti itu. Bahkan ia menghadapi orang yang memiliki Aji Panglimunan di saat gurunya, Kiai Gringsing, masih berada di padepokan kecil di Jati Anom. Karena itu, meskipun Agung Sedayu tetap tidak mampu melihat lawannya meskipun ia mengeterapkan Aji Sapta Pandulu, namun Agung Sedayu dapat mengetahui di mana lawannya berada, dengan mengeterapkan ilmunya Aji Sapta Panggraita. Meskipun Agung Sedayu tidak melihat lawannya, tetapi ketajaman perasaan yang bagaikan diasah oleh kemampuan ilmu Aji Sapta Panggraita, maka Agung Sedayu tahu pasti apa yang akan dilakukan oleh lawannya. Desir angin, gemerisik bunyi yang ditangkapnya dengan Aji Sapta Pangrungu, serta ketajaman penggraitanya, maka seakan-akan Agung Sedayu itu melihat Resi Belahan telah menyerangnya dari samping sebelah kanan. Karena itu, maka Agung Sedayu pun dengan cepat telah menghindar. Serangan yang datang dengan sepenuh tenaga dan kemampuan itu ternyata tidak menyentuh sasarannya. Agung Sedayu dengan ketajaman indranya yang didukung oleh kekuatan ilmunya, berhasil menempatkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Namun semakin lama Resi Belahan bergerak semakin cepat. Karena itu, Agung Sedayu pun memang mengalami beberapa kesulitan. Kadang-kadang Agung Sedayu memang terlambat menghindar, sehingga suatu ketika ia tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari garis serangan Resi Belahan yang tidak dilihatnya. Karena itu, maka sentuhan serangan yang sangat kuat dengan lambaran ilmu yang tinggi itu telah melemparkan Agung Sedayu beberapa langkah surut. Bahkan karena lawannya masih saja memburunya, maka Agung Sedayu harus dengan cepat berusaha mengambil jarak. Tetapi serangan Resi Belahan ternyata datang beruntun dengan kecepatan yang justru semakin tinggi, sehingga satu ketika Agung Sedayu terpaksa berloncatan sambil berputaran di udara menghindari serangan-serangan itu.
Bahkan kemudian menjatuhkan diri dan berguling beberapa kali. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu benar-benar menjadi berdebar-debar. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengira bahwa Agung Sedayu mengalami kesulitan dengan lawannya yang tidak dapat dilihatnya itu. Sehingga serangan lawannya telah menjatuhkannya sehingga Agung Sedayu harus berguling beberapa kali. Sebenarnya lah bahwa Agung Sedayu memang mengalami kesulitan dengan lawannya itu. Ia memang sekali dua kali dapat dikenai serangan-serangan yang hanya dapat diperhitungkannya dengan ketajaman perasaannya tanpa melihatnya. Karena itu, maka Agung Sedayu pun segera berusaha untuk membuat lawannya kehilangan sasaran, atau setidak-tidaknya memerlukan waktu untuk memastikannya. Dengan demikian maka Agung Sedayu akan mempunyai waktu untuk menghindarinya. Sebenarnya lah, sejenak kemudian Agung Sedayu pun telah mengeterapkan ilmunya yang lain pula. Dalam waktu-waktu senggangnya Agung Sedayu memang selalu memelihara dan bahkan mengembangkan dengan menyempurnakan ilmu yang dimilikinya. Sehingga karena itu, maka ilmunya yang mampu melepaskan wujud semu sebagaimana wujud sendiri pun menjadi semakin mapan pula. Getaran dari dalam dirinya yang mengental telah melahirkan wujud sebagaimana dirinya. Aji Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Orang-orang yang ada di halaman rumah Agung Sedayu itu menjadi semakin dicekam oleh ketegangan. Tiba-tiba saja mereka melihat Agung Sedayu itu menjadi tiga. Resi belahan yang tidak kasat mata itu pun mengumpat sejadi-jadinya. Ia memerlukan waktu setiap kali akan menyerang. Ketiga wujud itu memang sulit dibedakan. Hanya dengan ketajaman penglihatan batinnya, maka resi belahan tahu yang manakah sebenarnya Agung Sedayu itu. Resi belahan sebelumnya tidak menduga bahwa Agung Sedayu mampu melepaskan wujud-wujud semu yang dapat membuatnya harus membuat perhitungan yang cermat. Untuk beberapa saat resi belahan yang masih dalam ilmu panglimunan itu mencoba untuk bertempur terus meskipun masing-masing dibayangi oleh keraguan-keraguan. Tetapi sebenarnya lah Agung Sedayu tidak lagi mengalami banyak kesulitan. Pada saat-saat resi belahan mengamati wujud-wujud yang sama itu, Agung Sedayu sempat mengetahui di mana resi belahan itu berada. Sementara itu ketiga wujud yang sama itu selalu saja berbaur, sehingga setiap kali resi belahan harus mencari sasaran bagi serangan-serangannya yang menjadi lamban. Untuk beberapa saat pertempuran itu masih berlangsung. Resi belahan semakin tidak mengerti terhadap kemampuan lawannya. Ketika Agung Sedayu menghindari serangan-serangannya meskipun ia tidak melihat lawannya yang mempergunakan aji panglimunan, resi belahan telah merasa heran. Agung Sedayu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia dapat melihat resi belahan. Tetapi serangan-serangan resi belahan sebagian besar dapat dihindarinya. Apalagi ketika kemudian Agung Sedayu itu seakan-akan telah pecah menjadi tiga. Resi belahan tahu pasti, kekuatan ilmu apakah yang dipergunakan oleh Agung Sedayu. Namun bahwa orang yang masih semuda Agung Sedayu mampu menguasai ilmu itu dengan matang, membuatnya semakin keheranan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Demikianlah. Setelah bertempur beberapa lama, maka resi belahanlah yang menjadi tidak telaten. Justru karena setiap kali ia harus memilih sasaran, maka Agung Sedayu tidak lagi banyak mengalami kesulitan. Serangan-serangan resi belahan yang lamban selalu dapat dihindarinya. Bahkan sekali-sekali Agung Sedayu mencoba untuk membalas serangan-serangan resi belahan dengan serangan pula. Karena itu, maka sejenak kemudian resi belahan telah melepaskan ilmunya aji panglimunan. Karena itu, maka ia pun telah menampakkan dirinya lagi. Namun di tangannya telah tergenggam seuntai rantai yang di ujungnya tergantung sebuah cakra yang bergerigi tajam. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian wujud-wujud semu itu pun bagaikan terbang dan kembali menyatu pada dirinya kembali. Dengan demikian, maka yang kemudian berhadapan adalah Agung Sedayu dan resi belahan. Kau agaknya memang anak iblis, geram resi belahan. Tetapi aku tidak ingin bertempur terlalu lama. Kau akan segera mati oleh pusakaku ini. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Dia matinya cakra yang bergantung di ujung rantai resi belahan. Gerigi cakra yang kecil-kecil tetapi runcing itu nampak berkilat-kilat agak kemerah-merahan. Agung Sedayu pun mengerti bahwa senjata resi belahan itu tentu senjata pilihan. Apalagi di tangan orang yang berilmu tinggi seperti resi belahan itu. Karena itu, maka Agung Sedayu harus menjadi semakin berhati-hati. Apalagi ketika Agung Sedayu melihat senjata resi belahan itu berputar.
Maka gerigi yang kecil-kecil namun tajam sekali itu berkilat-kilat di bawah panasnya terik matahari. Apakah kau sedang memikirkan kemungkinan yang akan terjadi atas dirimu? Bertanya Resi Belahan sambil memutar cakranya yang bergantung pada ujung rantai bajanya. Ya, jawab Agung Sedayu. Segalanya sudah terlambat. Kau tidak akan dapat melangkah surut. Beberapa orang kawanku sudah terbunuh. Jika aku mengenakan aji panglimunan, maka sepeninggalmu, tidak akan ada orang yang dapat melawanku lagi. Aku akan membunuh semua orang di halaman rumah ini. Bahkan kemudian di seluruh padukuhan induk tanah perdikan ini. Agung Sedayu menjadi semakin berhati-hati karena putaran rantai baja yang digayuti cakra itu berputar semakin cepat. Terdengar suara angin berdesing. Bahkan getarannya sudah terasa pula menampar wajahnya. Bukan main, desis Agung Sedayu. Namun begitu Resi Belahan mulai menyerang, tiba-tiba saja telah terdengar cambuk Agung Sedayu meledak. Suaranya menggetarkan udara seluruh halaman dan bahkan seakan-akan memecahkan selaput telinga. Resi Belahan mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tertawa berkepanjangan. Katanya, ternyata aku benar-benar berhadapan dengan ilmu orang bercambuk. Aku tidak tahu, orang ini keturunan keberapa, tetapi jalur ilmunya memang jalur ilmu orang bercambuk. Ya, aku adalah salah satu murid utama dari orang bercambuk itu, jawab Agung Sedayu. Dan sekarang kita mendapat kesempatan untuk berhadapan dan menguji, siapakah di antara kita yang paling baik, sahut Agung Sedayu. Tetapi ternyata bahwa kemampuan orang bercambuk itu tidak sebagaimana pernah aku dengar, berkata Resi Belahan. Kemampuanmu bermain cambuk tidak lebih baik dari seorang sais pedati yang setiap menjelang fajar membawa beberapa bakul gula kelapa ke pasar. Suara tertawanya masih terdengar tertahan-tahan. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Demikianlah, maka rantai Resi Belahan itu mulai terjulur, sementara Agung Sedayu bergeser ke samping. Namun sekejap kemudian cambuknya sudah meledak lagi. Suaranya memekakan bagaikan guruh yang meledak di langit yang mendung. Namun Resi Belahan masih saja tertawa. Cakra di ujung rantainya berputar semakin cepat. Bahkan kemudian menyambar ke arah dada Agung Sedayu. Agung Sedayu meloncat surut. Namun cakra di ujung rantai itu seakan-akan selalu memburunya. Ledakan cambuk yang mengguntur itu sama sekali tidak menahan laju serangan-serangan Resi Belahan yang memburunya. Namun ketika Agung Sedayu seakan-akan semakin terdesak, maka cambuknya pun menggeliat dengan hentakan yang berbeda. Tidak ada suara yang terdengar. Bahkan rasa-rasanya hentakan cambuk itu tidak memberikan kesan apapun juga. Namun ternyata bahwa Resi Belahan justru terkejut. Selangkah ia meloncat surut. Dengan tajamnya ia memandang Agung Sedayu yang siap meloncat memburunya dengan cambuknya. Tetapi ternyata Agung Sedayu seakan-akan telah memberinya kesempatan untuk menilai kemampuan apakah yang sebenarnya dihadapinya. Ketika kemudian Resi Belahan itu berdiri dengan tegang, maka Agung Sedayu pun telah bertanya kepadanya. Apakah yang sedang kau pikirkan Resi Belahan? Ternyata kau benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Ketika kau hentakan cambukmu dengan kemampuan ilmumu, maka ternyata ilmu cambukmu cukup mendebarkan, jawab Resi Belahan. Jika demikian, apakah kau mempunyai pikiran lain kecuali kekerasan? Bertanya Agung Sedayu pula. Apakah kau akan menyerah? Tentu tidak. Jika aku hanya akan menyerah, maka aku tidak akan memberi kesempatan kepadamu untuk menilai ilmu cambukku yang sebenarnya, berkata Agung Sedayu kemudian. Resi Belahan menggeretakkan giginya. Kemudian dengan garang ia pun berkata, kita sudah terlanjur basah kuyup. Kita akan menyelesaikan pertempuran ini. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Resi Belahan. Dalam pertempuran kita tidak terikat untuk bertempur seorang lawan seorang. Di halaman ini ada beberapa orang yang berilmu tinggi yang sudah kehilangan lawannya. Karena itu, maka mereka akan dapat bertempur bersama-sama dengan aku. Nah, apa katamu? Setan yang licik. Jika kau anggap bahwa kau berhak bertempur dengan licik seperti itu, lakukanlah. Tetapi aku akan dapat mempergunakan aji panglimunan dan membunuh mereka seorang demi seorang. Hanya kau sajalah yang dapat menghindari kemampuan aji panglimunanku. Ada banyak orang yang dapat mengatasi kekurangan penglihatannya menghadapi aji panglimunan sebagaimana aku lakukan.
Jika kau ingin mencoba, cobalah. Aku tidak peduli, geram Resi Belahan. Tetapi jika kau memang jantan, aku tantang kau berperang tanding. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah mereka berdua telah berperang tanding untuk waktu yang lama. Tetapi baru kemudian Resi Belahan itu mengucapkannya. Namun Agung Sedayu pun menjawab. Baiklah Resi Belahan, jika itu yang kau kehendaki. Aku akan menghadapimu dalam perang tanding. Orang-orang yang ada di halaman ini tidak akan mengganggumu. Resi Belahan menggeram. Tetapi itu adalah kemungkinan yang paling baik baginya, karena sebenarnya lah di sekitarnya terdapat beberapa orang yang berilmu tinggi. Demikianlah, sejenak kemudian kedua orang itu telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Resi Belahan dengan rantai bajanya yang digantungi cakra yang bergerigi tajam, sedang Agung Sedayu menggunakan cambuk perguruannya. Ternyata bahwa keduanya telah bertempur dengan sengitnya. Cakra yang bergayut pada rantai baja di tangan Resi Belahan itu berputar dan berayun dengan cepat menyambar-menyambar. Geriginya yang berkilat-kilat dengan cahaya yang kemerah-merahan mewarnai arena pertempuran itu. Gumpalan kabut yang berwarna tipis kemerahan bergulung-gulung melibat Agung Sedayu. Tetapi cambuk Agung Sedayu berputaran pula. Sekali-sekali cambuk itu dihentakkan sendal pancing, namun sama sekali tidak terdengar getar suaranya. Namun ternyata bahwa getaran udara oleh hentakan cambuk itu melanda Resi Belahan dalam gelombang-gelombang yang tidak kalah tajamnya menampar kulit Resi Belahan itu. Pertempuran antara kedua orang yang berilmu sangat tinggi itu memang telah mencekam jantung mereka yang menyaksikannya. Bahkan Gelagah Putih dan Sabung Sari yang berilmu tinggi itu pun menjadi sangat berdebar-debar. Bukan saja karena ilmu yang berbenturan itu adalah ilmu puncak yang jarang ada duanya, tetapi juga karena mereka mencemaskan keadaan Agung Sedayu. Namun hampir di luar sadarnya Gelagah Putih berkata, untunglah bahwa Kakang Agung Sedayu telah sampai puncak kemampuan ilmu cambuknya. Sabung Sari mendengar kata-kata Gelagah Putih itu. Tetapi ketegangan yang mencekamnya membuatnya sama sekali tidak memberikan tanggapan apapun juga selain mengangguk-angguk kecil, karena sebenarnya lah ia memang berharap bahwa ilmu cambuk Agung Sedayu akan dapat mengatasi kemampuan ilmu lawannya. Ketika kemudian pertempuran menjadi semakin garang, maka cakra itu bukan saja berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari, tetapi cakra itu seakan-akan telah menyiratkan sinar yang kemerah-merahan. Ketajaman penglihatan Gelagah Putih dan Sabung Sari mampu menangkap isyarat bahwa sinar kemerah-merahan yang memercik itu agaknya mengandung panasnya api seperti peletik batu titikan yang tergores keping baja. Sebenarnya lah bahwa pancaran seperti memancarnya bunga-bunga api dari cakra yang berputaran itu terasa panas di kulit Agung Sedayu. Hanya karena Agung Sedayu masih memasang perisai ilmu kebalnya sajalah, maka peletik api itu tidak melukainya. Tetapi pakaian Agung Sedayu ternyata telah berlubang-lubang kecil oleh bunga api dari cakra Resi Belahan yang berputaran. Dengan demikian, maka Agung Sedayu memang terpaksa setiap kali mengambil jarak, agar pakaiannya tidak terbakar. Meskipun kulit Agung Sedayu tidak terluka, tetapi tanpa pakaian, sudah tentu Agung Sedayu tidak akan dapat bertempur terus. Sebenarnya lah bahwa pancaran seperti memancarnya bunga-bunga api dari cakra yang berputaran itu terasa panas di kulit Agung Sedayu. Hanya karena Agung Sedayu masih memasang perisai ilmu kebalnya sajalah, maka peletik api itu tidak melukainya. Tetapi pakaian Agung Sedayu ternyata telah berlubang-lubang kecil oleh bunga api dari cakra Resi Belahan yang berputaran. Dalam keadaan yang demikian, maka Agung Sedayu pun telah mengerahkan kemampuannya dengan ilmu cambuknya. Sebenarnya lah bahwa getaran cambuk Agung Sedayu mengandung tenaga yang sangat kuat. Hentakan-hentakan cambuknya yang seolah-olah tidak mengakibatkan apapun dan bahkan bunyi pun tidak. Namun sebenarnya lah setiap kali Resi Belahan harus mengerahkan segenap kekuatan ilmu lembu sekilan serta daya tahan untuk mengatasi goncangan-goncangan di dalam dadanya. Jika Agung Sedayu beberapa kali harus mengambil jarak karena loncatan bunga-bunga api yang seakan-akan memercik dari gerigi-gerigi tajam cakra Resi Belahan, maka Resi Belahan setiap kali harus mengambil jarak untuk mengurangi tekanan kekuatan yang timbul dari hentakan cambuk Agung Sedayu. Demikianlah, pertempuran itu semakin lama semakin menjadi sengit. Tetapi bukan berwujud benturan-benturan kewadagan. Kedua orang berilmu tinggi itu telah melontarkan getaran ilmu mereka masing-masing. Namun keduanya juga mempunyai kekuatan yang sangat tinggi. Namun kemudian pertempuran yang nampaknya menjadi semakin lamban itu justru telah membuat kedua orang itu semakin menjadi letih.
Meskipun laku kewadagan dalam pertempuran itu semakin surut, namun sebenarnya lah keduanya telah mengerahkan segenap kemampuan dan ilmu puncak mereka. Demikianlah, maka kedua belah pihak berusaha untuk segera mengakhiri pertempuran itu. Resi Belahan yang sekali-sekali mendesak, berusaha menembus pertahanan dan bahkan ilmu kebal Agung Sedayu dengan gerigi tajam cakranya. Sekali Agung Sedayu seakan-akan kehilangan jejak atas putaran senjata lawannya. Bahkan kemudian bukan saja bunga-bunga api yang memercik ke tubuhnya, tetapi gerigi cakra itu sendiri telah menyentuh kulitnya setelah menembus pertahanan putaran juntai cambuknya serta mengoyak perisai ilmu kebalnya. Ternyata bahwa lengan Agung Sedayu telah terluka, sehingga darah menitik dari lukanya itu. Namun luka itu telah membuat jantung Agung Sedayu bagaikan terbakar. Darahnya serasa mendidih di dalam tubuhnya. Karena itu, maka Agung Sedayu pun telah mengerahkan segenap kemampuan dan ilmunya untuk melawan Resi Belahan itu habis-habisan. Sabung Sari dan Gelagah Putih yang melihat Agung Sedayu terluka, menjadi sangat terkejut. Mereka mengetahui bahwa Agung Sedayu tentu mengeterapkan ilmu kebalnya, ilmu meringankan tubuh dan berbagai macam ilmunya yang lain. Namun ternyata bahwa Resi Belahan mampu menembus pertahanan Agung Sedayu dan bahkan mengoyak ilmu kebalnya. Namun kemudian Agung Sedayu telah mendesak lawannya pula. Ujung cambuknya telah terayun-ayun dengan cepatnya. Bahkan kemudian hentakan-hentakan sendal pancing. Agung Sedayu tidak lagi menghiraukan percikan bunga-bunga api dari cakra lawannya yang disebut pusaka oleh Resi Belahan. Tetapi hentakan-hentakan cambuknya telah melontarkan gelombang-gelombang getaran yang sangat kuat menghantam dada Resi Belahan. Dengan mengerahkan segenap kekuatan ilmunya, Agung Sedayu telah menghentakkan ujung cambuknya sendal pancing justru pada saat Resi Belahan berusaha untuk sekali lagi mengulangi keberhasilannya menembus pertahanan Agung Sedayu. Ternyata telah terjadi benturan kekuatan ilmu yang menggetarkan. Lecutan ujung cambuk Agung Sedayu seakan-akan telah melontarkan kekuatan yang tidak terhingga besarnya. Ketika kekuatan yang sangat besar yang diungkapkan lewat ujung cambuk Agung Sedayu itu membentur putaran cakra Resi Belahan yang juga dihentakkan dengan sepenuh tenaga dan berusaha sekali lagi menembus perlahan dan lapisan ilmu kebal Agung Sedayu, maka seakan-akan udara pun telah meledak. Cakra Resi Belahan seakan-akan telah terhempas dengan kerasnya. Tetapi rantai baja pilihan di tangan Resi Belahan itu masih dapat menahannya. Justru Resi Belahan sendiri yang terhenyak selangkah surut. Sementara dengan susah payah ia berusaha untuk menguasai putaran cakranya yang kehilangan keseimbangan. Sementara itu, cambuk Agung Sedayu rasa-rasanya telah membentur kekuatan yang sangat besar menghentak telapak tangannya. Tetapi kekuatan dan daya tahan Agung Sedayu di belakang ilmu kebalnya, masih cukup kuat menahan agar cambuknya tidak terlepas dari tangannya. Bahkan dalam goncangan yang terjadi itu Agung Sedayu sempat membuat perhitungan dan dengan cermat pula melaksanakannya. Selagi Resi Belahan masih berusaha memperbaiki kedudukannya yang goyah, cambuk Agung Sedayu telah meledak dengan suara yang gemuruh bagaikan halilintar yang meloncat di langit. Seperti yang diperhitungkan oleh Agung Sedayu, maka Resi Belahan memang terkejut mendengar suara yang memekakkan telinga itu. Meskipun ledakan itu bagi Resi Belahan tidak berarti apa-apa, tetapi bahwa ia terkejut itu berarti perhatiannya telah terpecah. Sementara itu putaran cakranya masih belum dikuasai sepenuhnya. Kesempatan itulah yang dipergunakan oleh Agung Sedayu. Perhitungannya yang cermat telah berhasil meluangkan kesempatan meskipun hanya sekejap. Karena itu, maka dengan kecepatan yang sangat tinggi, setelah cambuknya meledak dengan suara yang menggelegar, Agung Sedayu telah menghentakkan cambuknya itu lagi. Tidak ada suara yang terdengar selain sentuhan juntai cambuknya, yang dengan kekuatan yang sangat besar dilambari dengan segenap ilmu dan kemampuan Agung Sedayu yang mungkin diterapkannya telah berhasil menembus pertahanan Resi Belahan dan menembus aji lembu sekilan yang memagari tubuhnya. Resi Belahan terkejut, juntai cambuk Agung Sedayu telah mengenai dadanya. Kekuatan dan kemampuan serta ilmu yang mungkin dipergunakan oleh Agung Sedayu telah mengoyak dada Resi Belahan, meskipun dilindungi oleh aji lembu sekilan. Terdengar keluhan tertahan. Resi Belahan yang belum sempat memperbaiki guncangan putaran cakranya itu bagaikan terlempar beberapa langkah surut. Meskipun ia berhasil mempertahankan keseimbangannya sehingga Resi Belahan itu tidak terjatuh, namun luka di dadanya ternyata cukup parah. Pedih dan nyeri telah menggigit sampai ke tulang-tulangnya. Agung Sedayu tidak memburunya. Ia berdiri termangu.
Dipeganginya tangkai cambuknya dengan tangan kanannya, sementara ujung juntai cambuknya dengan tangan kirinya. Namun Agung Sedayu tidak menyadari bahwa ujung cambuknya telah bernoda darah, sehingga tangan Agung Sedayu pun menjadi merah. Resi Belahan yang telah terluka di dadanya itu menjadi sangat marah. Sambil menggeretakkan geriginya Resi Belahan itu berkata, "Jangan merasa kau telah menang Agung Sedayu. Aku tahu bahwa kau tidak saja bertempur dengan tenaga kekuatan, kemampuan dan ilmumu. Tetapi kau telah mempergunakan otakmu yang cemerlang dengan perhitungan-perhitungan yang sangat mapan." "Resi Belahan," berkata Agung Sedayu, "lawanku adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Hanya dengan kemampuan ilmuku aku tidak akan dapat mengalahkanmu, jika aku tidak mampu mempergunakan otakku." "Bagus," geram Resi Belahan. "Kita akan menyelesaikan perang tanding ini. Tetapi lukamu parah, Resi Belahan. Seharusnya kau lebih memperdalam ilmu kebalmu," desis Agung Sedayu. "Tetapi aku pun mampu menembus ilmu kebalmu, orang bercambuk. Dan itu akan terulang lagi. Yang akan tergores oleh cakraku kemudian adalah lehermu, sehingga kau tidak akan pernah menggangguku lagi," geram Resi Belahan. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Sebenarnya lah sejenak kemudian pertempuran telah berlangsung lagi dengan sengitnya. Putaran cakra yang bergerigi tajam di ujung rantai baja Resi Belahan yang sudah seimbang menyambar-nyambar dengan garangnya. Namun dalam pada itu, juntai cambuk Agung Sedayu pun menghentak-hentak dan mematuk-matuk seperti mulut seekor ular bandotan. Ketika ujung juntai Agung Sedayu menyentuh lambung Resi Belahan, ternyata aji lembu sekilan Resi Belahan tidak mampu menahannya pula, sehingga lambungnya juga telah terluka. Namun tanpa aji lembu sekilan, lambung Resi Belahan itu tentu akan sudah terkoyak sehingga seisi perutnya akan tumpah. Dalam pada itu, Agung Sedayu memang tidak dapat mempergunakan ilmunya yang dapat menyerang dari jarak jauh. Dengan kecepatan yang menyamai kecepatannya sendiri, Resi Belahan selalu dapat memburunya jika Agung Sedayu berusaha mengambil jarak, karena Resi Belahan juga memiliki ilmu meringankan tubuh sebagaimana Agung Sedayu. Tetapi Agung Sedayu sudah sampai ke puncak kemampuan ilmu yang diwarisinya dari perguruan orang bercambuk, sehingga karena itu maka serangan-serangannya dengan ujung cambuknya menjadi semakin sangat berbahaya. Dalam pada itu, darah yang telah mengalir dari luka-luka di tubuh Resi Belahan tidak dapat dibendung lagi. Bagaimanapun juga tenaga dan kemampuan Resi Belahan sudah terpengaruh pula karenanya. Dengan demikian, maka Resi Belahan pun mulai terdesak. Rasa-rasanya ujung cambuk Agung Sedayu menjadi semakin lama semakin sering menyentuh kulitnya. Namun Resi Belahan masih tetap bertempur dengan garangnya. Ketika Agung Sedayu menawarkan kemungkinan Resi Belahan menyerah saja, maka Resi Belahan justru mengumpat-umpat kasar. Dengan demikian Agung Sedayu tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menyelesaikan perang tanding itu sampai tuntas. Namun dalam pada itu, ketika Resi Belahan menjadi semakin terdesak, serta kemampuannya menjadi semakin susut karena darah yang terus mengalir dari luka-lukanya, terutama di dada dan lambung, Resi Belahan telah mengambil keputusan untuk menempuh jalan singkat. Apapun yang akan terjadi. Karena ia pun tahu bahwa di sekitarnya berdiri beberapa orang yang berilmu tinggi. Demikianlah, ketika Resi Belahan yang menjadi semakin lemah itu sempat mengambil jarak, maka cakranya yang bergayut pada rantai bajanya telah berputar cepat sekali. Dengan sisa tenaga yang ada padanya, maka Resi Belahan telah melempar cakra beserta rantai bajanya ke arah dada Agung Sedayu. Agung Sedayu memang terkejut sekali melihat rantai baja itu dilepaskan oleh Resi Belahan. Demikian cepat meluncur, melampaui kecepatan anak panah yang lepas dari busurnya. Dengan mempergunakan ilmunya meringankan tubuh serta ilmu kebalnya untuk menjaga segala kemungkinan, Agung Sedayu berusaha untuk meloncat menghindar dari garis serangan lawannya. Tetapi Agung Sedayu terlambat. Cakra yang bergerigi tajam itu memang mampu menembus ilmu kebal Agung Sedayu, meskipun tenaga dorongnya menjadi jauh menyusut. Agung Sedayu itu pun mengaduh tertahan. Ketika ia menjatuhkan diri dan berguling di tanah, maka cakra itu telah menancap di pundaknya. Agung Sedayu yang dengan cepat bangkit menggeram marah. Ia tidak menghiraukan cakra yang masih hinggap di pundaknya. Tetapi ia pun dengan serta-merta telah meloncat langsung mendekati lawannya yang masih berdiri termangu-mangu. Rupa-rupanya Resi Belahan masih menikmati hasil lemparannya. Cakranya memang dapat menghunjam dan hinggap di pundak Agung Sedayu.
Tetapi terhalang oleh ilmu kebal Agung Sedayu, maka cakra itu memang tidak terlalu dalam menancap di pundak Agung Sedayu, meskipun yang terjadi itu telah cukup mencengkam. Dengan segenap tenaga dan kemampuannya, maka Agung Sedayu pun telah mengayunkan cambuknya sendal pancing sekali lagi ke arah dada Resi Belahan. Sementara Resi Belahan memang sudah tidak mampu lagi menghindari serangan Agung Sedayu. Selain Resi Belahan memang sudah tidak bersenjata lagi, Resi Belahan yang baru saja menghentakkan sisa kekuatannya itu seakan-akan benar-benar telah kehabisan tenaga. Karena itu, maka juntai cambuk Agung Sedayu sekali lagi telah menyambar dada Resi Belahan. Terdengar pekik kesakitan. Sedangkan tubuh Resi Belahan yang terguncang itu bagaikan telah didorong dengan kekuatan yang sangat besar. Karena itu, maka tubuh itu pun kemudian telah terhenyak dan jatuh terbanting di tanah. Resi Belahan memang masih sempat menyeringai menahan sakit. Tetapi ketika ia mencoba untuk bergerak, maka darah pun bagaikan telah diperas lewat luka di dadanya yang silang menyilang. Agung Sedayu berdiri termangu-mangu. Dipandanginya tubuh Resi Belahan yang terbaring di tanah. Sekali-sekali Agung Sedayu masih melihat Resi Belahan menggeliat. Agung Sedayu itu pun kemudian melangkah mendekat. Ketika ia berjongkok di sebelah Resi Belahan, maka Resi Belahan itu masih sempat berdesis. Kau memang luar biasa Agung Sedayu. Aku harus mengaku kalah. Dipati sulit dicari seseorang yang memiliki ilmu sebagaimana kau miliki, kecuali Kanjeng Adipati sendiri. Bahkan mungkin di Mataram pun kau termasuk orang yang tidak ada tandingnya, sesudah Panembahan Senapati dan Ki Juru Martani. Tetapi Agung Sedayu menggeleng. Katanya, tidak Resi Belahan. Di Mataram aku bukan apa-apa. Juga bagi Pati. Tetapi justru karena aku yakin akan kuasa yang maha adil, maka akhir dari persoalan di antara kita adalah sebagaimana kita lihat sekarang. Resi Belahan berdesis menahan sakit. Sementara itu Agung Sedayu berkata, aku akan mencoba mengobati luka-lukamu. Tidak ada gunanya, sahut Resi Belahan. Kaulah yang harus memikirkan dirimu sendiri. Luka karena pusakaku itu cukup berbahaya. Luka itu akan mencengkammu sebagaimana luka oleh panasnya api. Tetapi juga karena tajamnya gerigi senjataku itu. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Semula ia tidak terlalu menghiraukan lukanya. Juga cakra kecil yang masih hinggap di bahunya. Namun peringatan Resi Belahan justru membuatnya merasa kesakitan. Sementara itu Resi Belahan berkata, jika kau akan mengambil senjata itu dari lukamu, kau harus menyediakan obat yang dapat dengan cepat memampatkan darah, karena senjata itu mempunyai watak menghisap darah dari luka. Jika kau sempat memperhatikan luka di lenganmu, maka darah yang mengalir tentu berlebihan dibanding dengan luka yang tidak seberapa itu, karena kau berlindung di balik ilmu kebalmu yang sangat kuat. Agung Sedayu yang baru sempat memperhatikan luka di tangannya yang tidak seberapa itu memang menjadi berdebar-debar melihat darah yang mengalir di luka itu. Namun dalam pada itu keadaan Resi Belahan telah menjadi semakin lemah. Namun sambil tersenyum ia masih berkata, orang muda, kau masih mempunyai kesempatan memperdalam ilmumu pada umurmu sekarang ini. Kau akan menjadi manusia langka di bumi Mataram. Agung Sedayu tidak sempat menjawab. Ia melihat Resi Belahan itu berdesah dan menggeliat. Ketika Agung Sedayu mendekat dan mengangkat kepalanya, maka Resi Belahan itu ternyata telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Perlahan-lahan Agung Sedayu meletakkan kepala Resi Belahan. Sementara itu ternyata Sabung Sari, Gelagah Putih dan beberapa orang yang lain telah mengerumuninya pula. Dengan nada rendah Gelagah Putih berdesis untuk memperingatkan Agung Sedayu. Kakang, lingkaran bergerigi di pundak Kakang itu sebaiknya diambil lebih dahulu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Resi Belahan telah tidak ada lagi. Ilmunya yang sangat tinggi itu telah dibawanya serta. Dalam saat terakhir Resi Belahan harus melihat satu kenyataan. Betapapun tinggi ilmu yang dimilikinya, namun masih juga ada orang yang mengalahkannya. Dalam pada itu, maka Agung Sedayu pun segera menyadari bahwa masih ada cakra bergerigi yang menancap di pundaknya. Karena itu, semakin lama pundaknya itu pun terasa menjadi semakin sakit, nyeri dan pedih. Bahkan panas sekali. Karena itu, maka Agung Sedayu pun telah bangkit dan bertanya. Di mana Ki Jayaraga? Aku memerlukan bantuannya untuk merawat luka-lukaku. Dengan ragu-ragu Gelagah Putih menjawab.
Ki Jayaraga terluka Kakang. Lukanya juga agak parah. Terluka? Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berdesis. Kau juga terluka. Hampir semua orang terluka. Wacana dan Rumeksa juga terluka. Kedua murid Ki Ajar Gurawa juga terluka. Tetapi luka mereka tidak sangat berbahaya. Sedangkan Kakang Agung Sedayu sendiri juga terluka. Agung Sedayu mengangguk kecil. Lalu katanya, jika demikian, aku memerlukan kau dan Ki Ajar Gurawa. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata kepada Sabung Sari. Atasi semua persoalan yang timbul. Aku akan membawa Kakang Agung Sedayu ke ruang dalam. Sabung Sari itu pun mengangguk sambil menjawab. Baik. Aku akan tetap berada di sini. Gelagah Putih pun kemudian telah memapah Agung Sedayu yang keadaannya justru semakin buruk. Rasa sakit, nyeri pedih dan bahkan panas telah membuat kekuatannya menyusut dengan cepat. Ketika Gelagah Putih akan membawa Agung Sedayu ke ruang dalam, maka Agung Sedayu pun berkata, tolong bawa aku ke Serambi. Udara di dalam tentu sangat panas. Aku memerlukan udara yang agak segar di Serambi. Gelagah Putih mengerti bahwa udara di Serambi tentu lebih baik dari udara di ruang dalam yang panas dan pengap. Karena itu, maka Agung Sedayu pun kemudian dibaringkannya di lincak bambu di Serambi. Aku akan memanggil Ki Ajar Gurawa Kakang, berkata Gelagah Putih kemudian. Agung Sedayu mengangguk sambil berdesis perlahan. Kemudian siapkan obat-obatan. Baik, Kakang, jawab Gelagah Putih sambil melangkah ke ruang dalam. Demikianlah, maka Ki Ajar Gurawa, Ki Lurah Beranjangan dan Agung Sedayu pun menjadi sibuk. Mereka telah menyiapkan obat-obatan yang diperlukan. Air hangat dan kain yang bersih. Dalam pada itu, Ki Jayaraga yang menjadi semakin baik telah memanggil Gelagah Putih dan bertanya apa yang terjadi. Tolong bantu aku melihat Angger Agung Sedayu, berkata Ki Jayaraga. Tetapi Gelagah Putih itu pun menggeleng sambil berdesis. Guru harus beristirahat. Biarlah aku, Ki Lurah dan Ki Ajar Gurawa merawatnya. Tetapi keadaannya tentu berbahaya, berkata Ki Jayaraga. Kakang Agung Sedayu sendiri telah memberikan pesan-pesan. Bahkan resi belahan sudah menunjukkan bahaya yang terjadi jika senjata itu dicabut dari pundaknya. Hati-hatilah, pesan Ki Jayaraga. Bukankah kau juga pernah terluka di pundakmu oleh kekuatan Aji Pacarwuta? Ya Guru, jawab Gelagah Putih. Namun dalam pada itu, agaknya Ki Ajar Gurawa juga mempunyai sedikit pengalaman tentang pengobatan. Karena itu maka ia pun dengan cepat membantu menyediakan keperluan sebagaimana dikatakan oleh Agung Sedayu. Dalam pada itu, Sabung Sari yang diserahi Gelagah Putih untuk menyelesaikan gejolak yang terjadi di halaman rumah itu, telah berhasil menguasai sisa-sisa pengikut Resi Belahan. Beberapa orang yang masih ada ternyata tidak lagi dapat memberikan perlawanan lagi. Di luar halaman rumah itu, Prastawa pun telah menguasai keadaan pula. Para pengawal Tanah Perdikan telah berhasil mendesak para pengikut Resi Belahan keluar padukuhan induk, serta menangkap sebagian dari mereka. Bahkan yang melarikan diri pun sebagian telah diburu dan ditangkap pula. Sementara itu, kelompok-kelompok pasukan berkuda telah menghubungi padukuhan-padukuhan terdekat untuk ikut membantu menangkap para pengikut Resi Belahan yang melarikan diri. Bahkan Prastawa pun telah menyusun kelompok-kelompok khusus untuk langsung memasuki lingkungan perkemahan di sebelah lereng bukit. Para prajurit dari pasukan khusus yang ada di padukuhan induk telah diminta pula oleh Prastawa untuk ikut bersama dengan kelompok-kelompok pengawal yang masih cukup segar, yang sebagian terdiri dari pasukan cadangan, serta sebagian dari para pengawal di padukuhan-padukuhan yang mereka lewati untuk pergi ke perkemahan. Jika hal ini tertunda, maka mereka tentu sudah sempat mempersiapkan diri atau bahkan melarikan diri, berkata Prastawa. Dengan demikian, maka beberapa kelompok pengawal dan prajurit Mataram dari pasukan khusus yang telah membantu para pengawal dalam pertempuran di padukuhan induk di Tanah Perdikan menoreh, dengan cepat menuju ke seberang bukit. Sementara itu, matahari telah jauh condong di sisi barat. Namun Prastawa ingin menyelesaikan pertempuran hari itu juga, karena menurut perhitungannya, jika serangan itu ditunda justru akan merugikan Tanah Perdikan menoreh. Mereka akan mendapat perlawanan yang lebih teratur, atau mereka akan kehilangan orang-orang itu karena melarikan diri.
Sementara orang-orang itu masih tetap merupakan bahaya bagi Tanah Perdikan dan bagi Mataram. Pasukan yang tidak begitu banyak itu dengan cepat melintasi bulak-bulak panjang dan pendek. Kemudian mendaki bukit dan turun di sisi seberang bukit. Sebenarnya lah orang-orang yang tersisa di perkemahan itu menjadi bingung. Beberapa orang yang melarikan diri dan sempat sampai ke perkemahan itu telah mengabarkan apa yang telah terjadi di Padukuhan Induk Tanah Perdikan. 1-2 orang yang melarikan diri dari Rumah Agung Sedayu telah mengabarkan bahwa beberapa orang penting telah terbunuh di pertempuran. Maka yang terjadi di perkemahan itu adalah kebingungan. Beberapa orang sempat mengumpulkan barang-barang berharga yang mereka pergunakan sebagai persediaan jika mereka berada di perkemahan itu lebih lama lagi, untuk disingkirkan. Tetapi mereka tidak sempat melakukannya. Prastawa dan pasukannya telah menyusul mereka, sebelum matahari bersembunyi di Cakrawala. Prastawa masih sempat menangkap beberapa orang di perkemahan itu. Pertempuran juga terjadi beberapa saat, tetapi tidak merata. Banyak di antara mereka yang ada di perkemahan itu memilih segera menyerahkan diri, atau yang sempat melakukannya telah melarikan diri tanpa tujuan. Mereka hanya berusaha menjauhi pasukan pengawal Tanah Perdikan menoreh yang memburunya. Dengan demikian, maka sebelum gelap Prastawa benar-benar telah menguasai seluruh perkemahan dari ujung sampai ke ujung. Ketika para pengawal memasang dan menyalakan oncor di lingkungan perkemahan itu, maka segala sesuatunya telah selesai. Dengan cepat Prastawa telah membagi pasukannya. Kepada para pemimpin kelompok prajurit Mataram dari pasukan khusus, Prastawa telah minta pendapat mereka apa yang sebaiknya dilakukan. Ternyata pendapat mereka tidak berbeda dengan pendapat Prastawa. Sebagian dari pasukan pengawal akan membawa para tawanan ke Padukuhan Induk, sedangkan sebagian yang lain akan tetap berada di perkemahan bersama para prajurit dari pasukan khusus. Kalian tidak usah memikirkan makan kami di sini, berkata seorang pemimpin kelompok prajurit dari pasukan khusus. Ternyata di sini banyak persediaan makanan dan minuman. Bahkan beras, jagung dan kedelai. Gula kelapa, dan di dapur terdapat pula garam yang cukup banyak. Tetapi siapakah yang akan memasaknya? Bertanya Prastawa. Kami, jawab pemimpin kelompok pasukan khusus itu. Kami telah diajari untuk memasak beberapa jenis makanan. Kami bukan saja mampu bertempur. Prastawa tersenyum. Namun kemudian katanya, para pengawal juga bisa memasak nasi dan menyiapkan lauk pauknya. Dengan demikian, maka Prastawa tidak perlu memikirkan orang-orang yang ditinggalkannya di perkemahan. Bersama sebagian pengawal, Prastawa telah membawa para tawanan kembali ke Padukuhan Induk. Dalam pada itu, ketika pasukan Tanah Perdikan itu pergi ke perkemahan, maka Agung Sedayu sedang berjuang melawan luka-lukanya. Ki Ajar Gurawa yang serba sedikit juga mengetahui tentang pengobatan, dibantu oleh Ki Lurah Beranjangan dan Gelagah Putih, telah berusaha untuk merawat Agung Sedayu. Sementara itu Sabung Sari yang telah menyelesaikan tugasnya mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di halaman rumah itu, telah menunggui pula, bagaimana Ki Ajar dan Ki Lurah Beranjangan mengambil lingkaran baja yang bergerigi tajam itu dari pundak Agung Sedayu. Gelagah Putih telah meletakkan sepotong kayu yang telah dibalut dengan kain yang sudah bersih di mulut Agung Sedayu. Untuk mengatasi rasa sakit, nyeri dan panas, Agung Sedayu menggigit sepotong kayu itu, yang juga untuk menahan agar giginya tidak mengatup dan mungkin dapat menjadi patah. Demikianlah, dengan sangat berhati-hati Ki Ajar Gurawa dibantu oleh Ki Lurah Beranjangan telah mencabut cakra kecil yang bergerigi tajam itu dari pundak Agung Sedayu. Agung Sedayu memang harus menggeram menahan sakit. Bahkan kain yang dipakai untuk membungkus sepotong kayu itu pun telah menjadi rantas. Bahkan kayu itu sendiri hampir menjadi patah karenanya. Beberapa orang yang memegangi tubuh Agung Sedayu hampir saja terlempar saat Agung Sedayu menahan kesakitan yang sangat. Seperti yang dikatakan oleh Resi Belahan, maka darah pun kemudian telah memancar dari luka itu. Lebih banyak dari luka-luka yang disebabkan oleh senjata lain. Namun Ki Ajar Gurawa telah menyediakan obat sebagaimana dipesan oleh Agung Sedayu. Dengan cepat obat itu pun segera ditaburkan di luka yang menganga itu. Untunglah bahwa murid orang bercambuk itu serba sedikit juga mempelajari ilmu obat-obatan sebagaimana yang dimuat di dalam kitab Kiai Gringsing. Karena itu, maka obat yang dipergunakan untuk menaburi luka itu adalah obat yang tepat, sehingga dengan bantuan Ki Ajar Gurawa, maka obat itu pun telah berhasil dengan baik.
Meskipun Agung Sedayu masih harus menahan pedih dan panas pada luka-lukanya itu, namun perlahan-lahan darahnya telah mulai tertahan. Arusnya tidak lagi mendebarkan jantung mereka yang menyaksikannya. Meskipun demikian, ternyata tubuh Agung Sedayu seakan-akan menjadi semakin lemah. Tetapi kesadarannya masih tetap utuh, sehingga Agung Sedayu sendiri dapat memberikan pesan-pesan untuk merawat lukanya itu. Ketika pengobatan itu kemudian selesai, serta darah tidak lagi mengalir dengan derasnya, maka Agung Sedayu mulai meneguk minuman hangat yang diteteskan di bibirnya. Bahkan ia pun telah berpesan kepada Gelagah Putih untuk membuat makanan lunak bagi dirinya, Ki Jayaraga, Wacana dan mereka yang terluka cukup parah. Sementara itu, para pengawal yang sudah tidak bertempur lagi telah sibuk merawat kawan-kawan mereka yang terluka dan yang telah gugur di pertempuran yang keras itu. Mereka juga mengurus para tawanan serta lawan mereka yang terbunuh dan terluka. Sebagian dari pengawal itu telah memasuki halaman rumah Agung Sedayu untuk membantu mereka yang sibuk pula di halaman rumah itu. Namun dalam pada itu, di antara pengawal yang memasuki halaman rumah Agung Sedayu itu adalah 2 orang pengawal yang datang dari rumah Ki Gede Menoreh. Kedua orang itu tertegun ketika mereka melihat beberapa orang yang terluka di rumah itu. Bahkan antara lain adalah Agung Sedayu sendiri. Namun jantung mereka agak terasa lapang ketika mereka melihat bahwa Gelagah Putih tidak mengalami cedera yang berat. Luka-luka di tubuhnya tidak banyak mempengaruhinya. Karena itu, maka salah seorang dari kedua pengawal berbisik di telinganya. "Aku akan menyampaikan pesan Ki Gede." Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Dengan serta-merta ia bertanya, "Bukankah Ki Gede tidak mengalami sesuatu?" "Tidak. Ki Gede tidak mengalami sesuatu," jawab orang itu. "Jadi," bertanya Gelagah Putih. Orang itu sekali lagi memberi isyarat agar Gelagah Putih mengikutinya beberapa langkah dari orang lain, terutama Agung Sedayu yang terbaring. Ketika mereka sudah turun dari serambi, maka pengawal itu berkata, "Aku tidak ingin mengejutkan Ki Lurah Agung Sedayu." "Apa yang terjadi sebenarnya?" bertanya Gelagah Putih. "Apakah luka Ki Lurah Agung Sedayu itu parah?" bertanya orang itu. "Memang parah. Tetapi melihat perkembangan terakhir, tidak akan membahayakan jiwanya. Sebaiknya kita berdoa semoga Yang Maha Agung tetap melindunginya." Pengawal itu mengangguk-angguk kecil. Katanya, "Aku tidak ingin mengejutkannya." "Apa yang terjadi? Apakah kau membawa pesan dari Mbokayu Sekar Mirah?" "Bukankah Mbokayu tidak apa-apa?" bertanya Gelagah Putih. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Nyi Lurah memang tidak apa-apa," berkata Gelagah Putih kemudian. "Jadi?" Gelagah Putih menjadi gelisah. Sekelompok orang perkemahan berhasil menyusup sampai ke halaman rumah Ki Gede. "Cepat katakan apa yang terjadi." Gelagah Putih tidak sabar lagi. "Rara Wulan telah terluka," desis orang itu. "Rara Wulan," ulang Gelagah Putih. Jantungnya serasa menjadi semakin cepat bergetar. Namun pengawal itu dengan cepat berkata, "Tetapi lukanya juga tidak membahayakan jiwanya." Gelagah Putih menjadi sangat gelisah. Dengan suara bergetar ia berkata, "Aku ingin pergi ke sana." "Tetapi bagaimana dengan Ki Lurah Agung Sedayu?" "Sabung Sari dan Ki Lurah Beranjangan ada di sini," jawab Gelagah Putih. "Tetapi jangan mengejutkan Ki Lurah Agung Sedayu," desis pengawal itu. Gelagah Putih tidak menjawab. Ia segera melangkah mendekati Agung Sedayu yang terbaring diam. Gelagah Putih memang menjadi ragu-ragu. Tetapi keinginannya untuk segera melihat keadaan Rara Wulan telah mendesaknya. Karena itu, maka ia pun telah memaksa dirinya untuk berdesis. "Kakang Agung Sedayu, aku minta izin untuk pergi ke rumah Ki Gede." "Untuk apa?" bertanya Agung Sedayu. "Apakah ada kesulitan di rumah Ki Gede?" Dengan suara bergetar ia berkata, "Tidak Kakang. Pertempuran dalam keseluruhan telah selesai. Bahkan Prastawa telah membawa beberapa kelompok serta prajurit Mataram dari pasukan khusus untuk pergi ke perkemahan," jawab Gelagah Putih. "Jadi untuk apa kalian ke sana?" bertanya Agung Sedayu. "Aku ingin melihat keadaan Rara Wulan. Ia terluka, meskipun tidak membahayakan jiwanya." "Rara Wulan terluka? Apakah ia turun ke medan?" bertanya Agung Sedayu. "Tidak Kakang.
Tetapi ada sekelompok lawan yang berhasil menyusup memasuki halaman rumah Ki Gede, jawab Gelagah Putih. Kening Agung Sedayu berkerut sejenak. Namun Gelagah Putih berkata selanjutnya. Tetapi keadaannya sudah menjadi semakin baik. Aku hanya ingin meyakinkan keadaannya saja Kakang. Agung Sedayu pun kemudian berdesis. Baiklah Gelagah Putih. Tetapi berhati-hatilah. Mungkin masih ada 1-2 orang lawan yang bersembunyi di kebun-kebun yang rimbun atau di rumpun-rumpun bambu. Mereka akan dapat berbuat apa saja dalam keputusasaannya itu. Ya Kakang, jawab Gelagah Putih, yang kemudian minta diri kepada Ki Ajar Gurawa, Ki Lurah Beranjangan, Sabung Sari dan mereka yang ada di rumah Agung Sedayu. Bersama 2 orang yang memberitahukan kepadanya bahwa Rara Wulan terluka, maka Gelagah Putih pun telah pergi ke rumah Ki Gede dengan tergesa-gesa. Ketika Gelagah Putih sampai di rumah Ki Gede, keadaan di halaman rumah itu sudah menjadi tenang. Pertempuran tidak lagi berlangsung. Orang-orang yang mengungsi di pendapa pun telah nampak menjadi tenang pula. Bahkan anak-anak telah mulai makan meskipun hanya sekedarnya. Ketika Gelagah Putih melangkah dengan cepat ke pendapa, Sekar Mirahlah yang menyongsongnya. Namun Sekar Mirah tidak lagi nampak terlalu cemas. Bahkan demikian Gelagah Putih naik ke pendapa, Sekar Mirah sambil tersenyum berkata. Rara Wulan tidak mengalami banyak kesulitan dengan luka-lukanya. Meskipun masih belum diizinkan bangkit dan duduk, tetapi keadaannya sudah menjadi semakin baik. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sekar Mirahlah yang kemudian membimbingnya masuk ke ruang dalam. Gelagah Putih mengangguk hormat ketika ia melihat Ki Gede duduk sendiri di ruang itu. Di sisinya tombak pusakanya terletak di pelonconnya. Marilah Ngger. Ki Gede mempersilahkan. Aku juga ingin mendengar berita tentang pertempuran di rumah Angger Agung Sedayu, yang tentu sangat menegangkan. Gelagah Putih pun kemudian duduk di ruang dalam itu pula. Namun agaknya Ki Gede tanggap akan kegelisahan Gelagah Putih. Karena itu, ia pun berkata, biarlah Angger Sekar Mirah membawamu ke Serambi Samping. Angger Rara Wulan ada di sana. Nanti sajalah Angger bercerita tentang pertempuran itu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terima kasih Ki Gede. Ki Gede tersenyum. Sementara itu Sekar Mirah telah mengajak Gelagah Putih untuk pergi ke Serambi Samping. Gelagah Putih tertegun melihat Rara Wulan terbaring diam. Wajahnya nampak pucat, sedangkan kedua matanya terpejam. Di dekat pembaringannya seorang perempuan separuh baya duduk di atas tikar yang terbentang. Sekar Mirah pun telah mempersilahkan Gelagah Putih untuk duduk di tikar itu pula. Katanya, agaknya Rara Wulan sedang tidur. Tetapi ternyata bahwa perlahan-lahan Rara Wulan telah membuka matanya. Terdengar Rara Wulan berdesah tertahan. Agaknya lukanya masih terasa sakit sekali, meskipun luka itu sudah mendapat pengobatan dari seorang tabib yang dianggap cukup baik di tanah perdikan itu. Sekar Mirahlah yang kemudian jongkok di sampingnya. Hampir berbisik ia berkata, tidurlah. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Sementara Sekar Mirah telah memberi isyarat kepada Gelagah Putih untuk mendekat. Demikian Gelagah Putih berjongkok pula di sebelah pembaringannya, maka Sekar Mirah berkata lirih. Wulan. Gelagah Putih telah ada di sini. Mata Rara Wulan yang sudah sedikit terbuka itu tiba-tiba bagaikan memancar. Namun Sekar Mirah berdesis. Tetapi kau masih belum boleh bangkit. Berbaring sajalah. Ini Gelagah Putih ada di sini. Kakang, desis Rara Wulan. Lukamu parah Wulan, desis Gelagah Putih. Gelagah Putih bergeser semakin dekat, sementara Sekar Mirah telah bergeser pula dan duduk di atas tikar pandan yang digelar di lantai itu. Ternyata Rara Wulan tersenyum. Katanya, tidak Kakang. Lukaku tidak parah. Tetapi kau harus hati-hati dengan lukamu Wulan, desis Gelagah Putih pula. Rara Wulan mengangguk kecil. Dengan nada rendah ia bertanya perlahan. Bagaimana dengan kau? Aku tidak apa-apa Wulan, sahut Gelagah Putih. Sekar Mirah yang sejak semula merawat Rara Wulan justru lupa menanyakan keadaan Agung Sedayu. Bahkan Rara Wulanlah yang bertanya. Bagaimana dengan Kakang Agung Sedayu dan yang lain-lain yang berada di rumah? Gelagah Putih memang menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab.
Semuanya selamat Wulan. Jika ada 1-2 orang yang tergores luka itu wajar bukan? Ya, sahut Rara Wulan dengan suara lambat. Sebagaimana yang terjadi atasku. Wajar sekali. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia berkata, "Tetapi bukankah lukamu sudah mendapat pengobatan yang baik?" "Sudah Kakang," jawab Rara Wulan. Hampir di luar sadarnya Gelagah Putih telah mengusap tangan Rara Wulan. Terasa betapa lembutnya tangan yang terkulai lemah itu. Rara Wulan yang terbaring itu memandang atap di atas pembaringannya dengan mata yang cerah. Untuk sesaat ia melupakan sakit yang menggigit lukanya. Meskipun setelah mendapat pengobatan yang baik, perasaan sakit itu memang sudah semakin berkurang. Keduanya untuk sejenak justru terdiam, keduanya hanyut ke dalam arus perasaan mereka masing-masing. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih mulai merasa gelisah, justru karena ia belum mengatakan keadaan Agung Sedayu yang sebenarnya kepada Sekar Mirah. Tetapi ia tidak ingin mengejutkan perempuan itu. Untuk beberapa saat perasaan Sekar Mirah tentu menjadi sangat tegang melihat langsung bagaimana Rara Wulan ditikam dengan pedang, serta bagaimana gadis itu terjatuh dan memancarkan darah dari lukanya. Jika ia langsung mengatakan keadaan Agung Sedayu yang sebenarnya, perasaan Sekar Mirah yang mulai tenang itu akan terguncang kembali. Tetapi jika ia tidak mengatakannya, maka Sekar Mirah akan dapat marah kepadanya. Dalam pada itu, ketika Sekar Mirah keluar dari bilik itu sejenak, maka Gelagah Putih pun berbisik. "Wulan, sebenarnya ada yang ingin aku sampaikan kepada Mbokayu." Sekar Mirah. Rara Wulan yang lemah itu bertanya. "Tentang apa Kakang?" "Kau tidak perlu memikirkannya. Karena persoalannya tidak mengkhawatirkan." Nampak alis Rara Wulan berkerut sementara Gelagah Putih berkata, "Kakang Agung Sedayu terluka. Juga di pundaknya. Tetapi lukanya tidak lebih parah dari lukamu." Oh, nampak wajah Rara Wulan menegang. Namun dengan cepat Gelagah Putih berkata, "Lukanya sudah diobati dengan obat Kakang Agung Sedayu sendiri. Bukankah kau tahu bahwa Kakang Agung Sedayu mewarisi kemampuan pengobatan dari gurunya, Kiai Gringsing, meskipun belum menyamainya?" "Iya, Kakang," jawab Rara Wulan. "Nah, jika nanti aku mengatakannya, mungkin Mbokayu akan terkejut." "Tetapi kau sudah tidak akan terkejut lagi," desis Gelagah Putih. "Tetapi bukankah sebagaimana kau katakan, lukanya tidak berbahaya?" bertanya Rara Wulan. "Ya. Aku berkata sebenarnya, bahwa lukanya tidak berbahaya bagi jiwa Kakang Agung Sedayu. Bahkan ia sempat menanyakan keadaanmu ketika aku minta diri untuk pergi melihatmu," jawab Gelagah Putih. Rara Wulan mengangguk. Sementara Gelagah Putih berkata lagi, "Nanti aku terpaksa minta diri sebentar untuk mengantar Mbokayu Sekar Mirah sampai ke rumah. Jika ia sudah bertemu dengan Kakang Agung Sedayu, maka aku akan kemari lagi." Rara Wulan termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk kecil. Gelagah Putih yang melihat keraguan di wajah Rara Wulan itu pun berkata, "Aku akan menyerahkanmu kepada Ki Gede dan para pengawal, sementara aku mengantar Mbokayu Sekar Mirah. Kemudian aku kembali lagi." Rara Wulan mengangguk kecil. Dalam pada itu, Sekar Mirah pun telah kembali lagi ke dalam bilik itu dan duduk di atas tikar bersama perempuan yang masih saja duduk di situ. Gelagah Putih pun telah duduk pula di antara mereka. Namun anak muda itu tidak dapat menyembunyikan kegelisahannya ketika ia berniat mengatakan keadaan Agung Sedayu. Namun agaknya Sekar Mirah melihat kegelisahan itu, sehingga ia pun bertanya, "Gelagah Putih, bukankah kau telah melihat keadaan Rara Wulan tidak membahayakan? Karena itu, maka kau tidak usah menjadi gelisah. Besok atau lusa, Rara Wulan tentu sudah dapat pulang ke rumah kita. Seandainya ia tidak dapat berjalan sendiri, kita dapat meminjam pedati Ki Gede." "Ya, ya Mbokayu," jawab Gelagah Putih. "Aku memang tidak gelisah memikirkan Rara Wulan. Aku sudah melihat sendiri keadaannya. Ia sudah menjadi berangsur baik." "Jadi, apa yang kau gelisahkan?" bertanya Sekar Mirah. "Mbokayu," desis Gelagah Putih. "Sebenarnya aku ingin mengajak Mbokayu pulang sebentar." "Kenapa?" bertanya Sekar Mirah. "Apakah ada sesuatu yang penting?" "Tidak terlalu penting. Tetapi aku harus memberitahukannya kepada Mbokayu," jawab Gelagah Putih.
Katakan Gelagah Putih, desis Sekar Mirah, yang sudah menjadi seorang perempuan yang semakin matang. Ia tidak terlalu cepat terseret oleh arus perasaan gelisahnya. Bahkan kemudian ia bertanya. Tentang Kakang Agung Sedayu? Ya Mbokayu, jawabnya, yang kemudian segera dilanjutkan. Kakang Agung Sedayu memang terluka, tetapi tidak begitu gawat. Keadaannya tidak lebih buruk dari Rara Wulan. Bahkan Kakang Agung Sedayu tidak memberi pesan kepadaku ketika aku minta diri untuk melihat keadaan Rara Wulan, untuk memberitakan kepada Mbokayu. Karena Kakang Agung Sedayu agaknya menganggap bahwa lukanya tidak seberapa. Kening Sekar Mirah berkerut. Nampak kegelisahan tersirat di sorot matanya. Namun ia masih saja nampak tenang. Dengan nada datar ia berkata, Aku akan melihatnya. Marilah. Aku antar Mbokayu pulang sebentar, berkata Gelagah Putih. Kau tunggui Rara Wulan, jawab Sekar Mirah. Tetapi Gelagah Putih berkata, kita titipkan Rara Wulan kepada Ki Gede. Aku hanya sebentar. Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Rara Wulan yang terbaring diam itu. Namun sambil mengangguk kecil Rara Wulan pun kemudian berkata, biarlah Kakang Gelagah Putih mengantar sebentar. Nanti ia akan segera kembali kemari. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah. Tetapi aku harus menyerahkan Rara Wulan kepada Ki Gede. Ki Gede yang kemudian diserahi Rara Wulan telah menempatkan beberapa orang pengawal di depan pintu serambi. Bagaimanapun juga, ia masih harus sangat berhati-hati. Tanpa Sekar Mirah, maka perlu kesiagaan lebih tinggi untuk menjaga Rara Wulan yang terluka. Sementara itu dengan tergesa-gesa Sekar Mirah berjalan pulang ke rumahnya, diikuti oleh Gelagah Putih. Di sepanjang jalan yang tidak terlalu panjang itu, mereka berpapasan dengan para pengawal yang bersiaga sepenuhnya. Apalagi ketika senja menjadi semakin gelap. Sementara itu lampu-lampu pun mulai menyala dan obor pun dipasang di mana-mana. Terutama di Simpang 3 dan Simpang 4. Di regol-regol halaman, dan bahkan di halaman Banjar dan di halaman rumah Ki Gede. Namun dalam pada itu, masih banyak rumah-rumah yang gelap karena tidak berpenghuni. Orang-orang laki-laki yang masih sigap serta masih mampu mengangkat senjata, masih dibebani tugas mereka masing-masing. Sementara perempuan dan anak-anak masih dalam pengungsian. Ketika Sekar Mirah memasuki rumah Agung Sedayu, maka lampu pun telah menyala di mana-mana. Ruang dalam pun nampak terang benderang. Beberapa tubuh yang terluka terbaring berjajar. Sekar Mirah menjadi berdebar-debar melihat Ki Jairaga yang terbaring. Kemudian Wacana, Rumeksa dan beberapa orang lagi. Di mana Kakang Agung Sedayu? Sekar Mirah menjadi sangat cemas. Di serambi, jawab Gelagah Putih. Kenapa tidak dibaringkan bersama mereka? Desak Sekar Mirah yang menjadi semakin gelisah. Kakang Agung Sedayu memilih tempat yang udaranya tidak terlalu panas, jawab Gelagah Putih. Sekar Mirah tidak dapat menahan diri lagi. Ia pun segera melangkah tergesa-gesa ke serambi. Demikian ia masuk ke serambi diikuti oleh Gelagah Putih, maka ia pun tertegun. Bahkan demikian pula Gelagah Putih. Ternyata Agung Sedayu sudah duduk bersama Ki Lurah Beranjangan. Kakang. Sekar Mirah hampir berteriak. Ia melihat pundak Agung Sedayu yang dibalut dengan kain dan bahkan menutup sikunya dengan tangan yang menggantung pada sebuah selendang. Namun dengan tenang Agung Sedayu berdesis. Duduklah Mirah. Aku tidak apa-apa. Kakang terluka, bertanya Sekar Mirah sambil duduk di sebelah Agung Sedayu. Tongkatnya pun diletakkannya di sampingnya. Sedikit, Mirah. Tetapi keadaanku sudah baik. Kakang pucat sekali. Darahnya memang agak banyak mengalir. Tetapi tidak berlebihan. Maksudku, masih dalam batas yang dapat diatasi tanpa menyulitkan keadaan wadahku. Kakang sudah mendapat pengobatan, bertanya Sekar Mirah. Sudah. Aku sudah diobati oleh Ki Ajar Gurawa dan Ki Lurah Beranjangan, jawab Agung Sedayu. Sekar Mirah memandang Ki Lurah sejenak. Kemudian ia pun berdesis. Apakah lukanya tidak berbahaya Ki Lurah? Tidak Nger, jawab Ki Lurah Beranjangan. Meskipun lukanya cukup dalam. Sedangkan senjata yang mengenainya adalah senjata khusus, yang seakan-akan dapat menghisap darah lebih banyak dari luka yang ditimbulkan oleh senjata lain. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam.
Tiba-tiba ia bertanya. Di mana Ki Ajar Gurawa? Ia baru keluar sebentar, Nger. Bersama Sabung Sari ia melihat keadaan, jawab Ki Lurah pula. Tetapi kenapa Kakang Agung Sedayu justru duduk? Kenapa tidak berbaring saja? Bertanya Sekar Mirah pula. Angger Agung Sedayu baru memusatkan nalar budinya, mengatur pernafasannya untuk mengatasi rasa sakitnya. Bahkan untuk mendorong obat-obatan yang dimakannya agar lebih cepat merasuk ke dalam tubuhnya, untuk mengatasi kelemahan yang disebabkan banyaknya darah yang mengalir dari lukanya, serta rasa sakitnya. Ternyata Yang Maha Agung telah menolongnya. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Hal seperti itu yang masih belum dapat dilakukan oleh Rara Wulan. Rara Wulan masih belum dapat melakukan semadi, memusatkan nalar budi, menghisap getar hawa murni di sekitarnya, menghimpunnya sehingga mengental di dalam dirinya, yang kemudian mekar tumbuh menjadi kekuatan yang baru di dalam diri, menopang obat yang ditelannya lewat mulutnya, sejalan dengan doa dalam pasrah kepada Yang Maha Agung. Karena itulah agaknya keadaan Agung Sedayu nampak lebih baik, meskipun Sekar Mirah tidak yakin bahwa luka Rara Wulan lebih parah dari luka Agung Sedayu. Dalam pada itu, maka Gelagah Putih yang melihat keadaan Agung Sedayu sudah menjadi lebih baik, telah minta diri untuk kembali melihat keadaan Rara Wulan. Bagaimana keadaannya? Bertanya Agung Sedayu. Keadaannya sudah mulai membaik, Kakang. Tetapi agaknya keadaannya berbeda dengan keadaan Kakang. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya. Meskipun berbeda, tetapi bukankah Rara Wulan sudah menjadi lebih baik? Yang penting bahwa luka itu tidak membahayakan jiwanya. Iya, Kakang, jawab Gelagah Putih. Jika demikian, pergilah. Hati-hati di perjalanan, pesan Agung Sedayu. Demikianlah, maka Gelagah Putih pun meninggalkan rumah Agung Sedayu untuk kembali ke rumah Ki Gede Menoreh. Di Regol ia bertemu dengan Sabung Sari dan Ki Ajar Gurawa. Gelagah Putih berhenti untuk berbincang sebentar. Namun kemudian ia pun segera pergi untuk melihat keadaan Rara Wulan. Jalan-jalan padukuhan induk itu memang menjadi semakin sepi. Tetapi sekali-sekali sekelompok pengawal bersenjata lewat untuk meronda dan mengamati keadaan. Tetapi agaknya keadaan telah menjadi tenang. Tidak ada lagi gejolak yang tiba-tiba muncul. Apalagi di beberapa simpang 3 dan simpang 4 masih nampak para pengawal berjaga-jaga. Ketika Gelagah Putih kemudian sampai ke rumah Ki Gede sedang berada di pendapa bersama beberapa orang perempuan yang masih mengungsi di rumah Ki Gede. Mereka masih belum berani pulang ke rumah mereka. Apalagi mereka yang suaminya ikut dalam pertempuran. Namun Ki Gede selalu membesarkan hati mereka. Menghibur mereka dan menenggelamkan diri dalam suasana perasaan para pengungsi itu. Tetapi sebenarnya lah Ki Gede mengetahui bahwa esok pagi, setelah diketahui dengan pasti berapa orang korban yang gugur, maka Tanah Perdikan tentu akan diliputi oleh suasana berkabung. Seperti yang pernah terjadi jika Tanah Perdikan dilanda oleh perang, maka selain darah, air mata pun akan menitik membasahi bumi Tanah Perdikan Menoreh. Ki Gede yang duduk di pendapa melihat anak-anak yang sudah mulai berbaring di atas tikar yang digelar, telah mempersilahkan Gelagah Putih untuk masuk dan langsung pergi ke serambi. Rara Wulan yang masih berbaring di pembaringannya, berusaha untuk bangkit ketika ia mengetahui bahwa Gelagah Putih telah datang. Namun seorang perempuan yang menungguinya telah menahannya sambil berdesis. Jangan bangkit dahulu, Nger. Bukankah tabib itu berpesan, bahwa sampai besok pagi-pagi Angger diminta untuk tetap berbaring? Tetapi aku sudah tidak merasa sakit lagi, Bibi, jawab Rara Wulan. Tetapi darah Angger akan dapat mengalir lagi, jawab perempuan itu. Sementara itu Gelagah Putih yang telah berdiri di sebelah pembaringan itu pun berjongkok sambil berkata, Wulan, kau masih harus beristirahat sepenuhnya. Kau masih belum boleh banyak bergerak. Jika kau langgar pesan tabib itu, maka keadaanmu tidak akan menjadi semakin baik. Tetapi rasa-rasanya aku sudah tidak sakit lagi, Kakang. Tetapi lukamu tentu masih terasa pedih, berkata Gelagah Putih. Rara Wulan tidak menjawab lagi. Tetapi lukanya memang masih terasa pedih. Perempuan yang menungguinya itu pun kemudian beringsut setapak. Namun perempuan itu pun bertanya, apakah Angger akan minum atau makan? Terima kasih, Bibi. Aku masih belum lapar, jawab Rara Wulan. Perempuan itu tidak bertanya lagi. Tetapi ia justru minta izin untuk pergi ke Pakiwan sebentar.
Gelagah putihlah yang kemudian menunggui Rara Wulan yang sedang terluka itu. Tidak banyak yang mereka ucapkan lewat kata-kata. Tidak terdengar ucapan-ucapan yang melambung tinggi sejauh mimpi anak-anak muda. Namun perasaan merekalah yang saling menangkap getar yang memancar dari gelora dada masing-masing. Bersambung ke bab 415. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.